Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan motor dan mobil gagal diselundupkan ke Timur Leste karena tidak memiliki dokumen lengkap. 3 bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 siap memenuhi undangan makan siang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seorang dukun di Rembang edarkan uang palsu ke Blora dan Malang, Jawa Timur senilai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi pertama. Puluhan sepeda motor dan mobil gagal diselundupkan ke negara Timur Leste. Para pelaku menyelundupkan mobil dan motor dalam kontainer melalui pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggagalkan penyelundupan puluhan sepeda motor dan mobil ke luar negeri. Sebanyak 64 sepeda motor dan 8 mobil disita saat hendak dikirim dengan kontainer melalui pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengiriman tanpa dilengkapi dokumen sehingga dianggap ilegal. Kendaraan-kendaraan ini berasal dari Pati dan hendak dikirim ke luar negeri dengan tujuan Timor Leste. Selain menyita kendaraan, polisi juga menangkap seorang pria asal Semarang berinisial NHK yang merupakan residivis kasus penyelundupan kendaraan. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, satu warga Yogyakarta dan satu lagi warga negara Timor Leste. Informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman sepeda motor roda 2 dan roda 4. Kemudian dari Subdit 3, Resmob dan Jatanras melakukan penyelidikan. Ternyata ditemukan ada 4 kontainer yang di dalamnya berisi 72 kendaraan roda 4 dan 2. Ada 8 kendaraan roda 4, ada 64 roda 2. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan Pelabuhan dan melakukan pembongkaran atau penggeledahan, dan benar didapat di dalam kontainer tersebut 4 kontainer ada 8 dan 64 kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan kita telah memeriksa dari tanggal 26 September sampai dengan kemarin ada 19. Polisi bekerjasama dengan Kepolisian Timor Leste untuk menangkap penerima kendaraan berinisial XM. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. 2 orang di Kota Semarang melakukan pencurian di sebuah rumah warga. Mereka berhasil mencuri ponsel setelah sebelumnya memasuki rumah warga. Pencurian terjadi di RW 10, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. 2 pelaku berhasil mengambil sebuah ponsel milik warga. Dari hasil rekaman CCTV, pencurian terjadi pada hari Senin dini hari. Seorang pelaku masuk ke 2 rumah warga, sedangkan 1 orang lainnya mengawasi keadaan sekitar. Pemilik rumah baru mengetahui terjadi pencurian ketika ia mengecek CCTV usai keponakannya kehilangan ponsel. Katanya kebaru hampir jam 3 kayaknya itu lihat HP udah enggak ada. Cuman keluar pintu ini udah kebuka, pintu yang ini juga udah kebuka. Terus? Udah itu aja. Pas dicari? Enggak ada, dicari semua. Itu sampai ruang tamu kan enggak ada. Paginya kan habis nyariin itu semua, terus tanya sama keamanan sini suruh buka CCTV yang di pos itu. Baru ketahuannya kan dari situ ada yang masuk. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki identitas pelaku dengan menelusuri rekaman kamera pengawas dan keterangan pemilik rumah. Ada pengendara yang dicurigai pencurian adalah parkir di sini 2 orang, kemudian 1 orang bekerja masuk ke rumah 1, kemudian tidak ada dapat hasil, kemudian ke rumah yang satunya mendapatkan hasil HP. Sampai saat ini untuk full paket sudah kita full paket, kemudian untuk melaksanakan lidik hingga nanti bisa maksimal.
Polisi pun menghimbau pengurus RT untuk menambah CCTV dan spanduk peringatan di sudut pemukiman dan meminta warga untuk lebih waspada. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria yang juga dikenal sebagai dukun di Rembang ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Kasus peredaran uang palsu terbongkar setelah salah satu pasien tersangka melapor ke polisi. Sarmin, warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Bulu, Rembang yang juga dikenal sebagai paranormal harus berurusan dengan hukum. Ia ditangkap Satreskrim Polres Rembang setelah terbukti mengedarkan uang palsu ratusan juta rupiah. Kasus peredaran uang palsu terungkap usai salah satu pasien Sarmin melaporkannya ke polisi. Mendapat laporan tersebut, Sarmin berhasil ditangkap di rumahnya. Awalnya korban diperintah Sarmin menyiapkan uang Rp900.000 untuk mahar. Uang tersebut yang disimpan di dalam amplop ditukar oleh tersangka dengan uang palsu. Karena curiga, korban kembali memeriksa amplop berisi uang. Setelah yakin isi amplop merupakan uang palsu, korban langsung melapor ke polisi. Meminta untuk disediakan mahar Rp900.000. Namun uang itu diserahkan kemudian oleh SR ini yang bisa mengobati itu mengganti dengan uang yang sama dimasukkan amplop, tidak boleh dibuka, kemudian diarahkan untuk dibuang ke laut, istilahnya untuk dilarung ke laut, itu persyaratan dalam pengobatan. Namun korban merasa curiga, kemudian amplop dibuka, ternyata isinya adalah uang yang diduga pecahan uang palsu. Tersangka membeli uang palsu senilai Rp110 juta dari seseorang di wilayah Jati Asi, Bekasi. Uang palsu dibeli tersangka seharga Rp9 juta. Tersangka sudah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di Kabupaten Blora dan Malang, Jawa Timur. Jadi 110 ya, 43 dari sini, sisanya ada kemana aja? Ke Kabupaten mana? Di Malang 30, terus di Blora di Desa Berlang 15. Ya, jadi dilempar ke sana keperluannya apa? Ya, dibeli 1 mil. Oh, dibeli juga? Jual. Kamu jual berarti? Iya, yang Malang itu kan orangnya langsung sama orangnya ke sini. Saya hanya perantaranya. Oh, kamu perantaranya? Berarti sudah kamu jual? Polisi turut menyita sisa uang palsu sebanyak Rp43 juta. Sarmin kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena ia dijerat pasal 245 KUHP tentang mata uang. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Petugas gabungan dari TNI dan polisi merazia rumah tahanan Rutan Salatiga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam rutan. Satu persatu warga binaan Rutan Salatiga dirazia petugas gabungan dari TNI dan Polri pada Selasa malam. Petugas gabungan juga masuk ke ruang tahanan untuk memeriksa barang-barang yang tersimpan. Seluruh blok dan lingkungan rutan pun tak luput dari pemeriksaan. Selain itu, warga binaan juga diwajibkan mengikuti tes urin. Dari hasil razia, tidak ditemukan adanya warga binaan Rutan Salatiga yang positif menggunakan narkoba, serta ditemukannya barang terlarang di ruang tahanan. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang senjata tajam maupun benda-benda terlarang lainnya yang ada di rutan ini. Dan hasil dari pelaksanaan tes urin semuanya dinyatakan negatif. Alhamdulillah Rutan Salatiga pada saat ini selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Razia ini digelar sebagai bentuk antisipasi adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan Salatiga. Razia akan terus digelar secara rutin agar Rutan Salatiga benar-benar terbebas dari narkoba. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Pemerintah Kota Semarang mendorong warga dan pedagang untuk bertransaksi menggunakan uang digital saat berbelanja. Selain praktis, penggunaan uang digital juga untuk menghindari peredaran uang palsu.
Pemerintah Kota Semarang mulai menerapkan penggunaan uang digital mulai dari kantin di lingkungan Pemkot Semarang. Wali Kota Semarang memasang dan mempraktikkan langsung penggunaan QRIS di setiap warung sebagai alat pembayaran. Pemanfaatan uang digital untuk memberikan keamanan baik kepada pedagang maupun pembeli. Memulai semuanya di wilayah pemerintah Kota Semarang ini juga ada digitalisasi, karena kita tahu kan kalau ini harga-harga itu kalau plus pajak gitu kan ada 500-nya atau 250 atau 275, ini kan susah susuknya. Kemudian ini kan juga untuk mempermudah kalau transaksi gitu ya, sehingga kami memang minta kepada dari rumah tangga untuk meminta kepada para pedagang di sini untuk memakai QRIS juga, KRIS juga. Gitu. Pengembangan transaksi uang digital disambut gembira para pedagang dan pembeli. Selain praktis, penggunaan uang digital juga untuk menghindari peredaran uang palsu. Jadi dengan adanya QRIS memudahkan kita untuk pembayaran ya Pak, sekarang karena banyak sekali yang memakai dompet digital. Zaman sudah modern, kebanyakan tidak membawa uang tunai. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk pembayaran. Dan juga kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh tidak pernah uang dan mengantisipasi uang palsu. Pembayarannya jadi lebih gampang, kan sekarang pakai digital, orang sekarang udah nggak jarang pakai cash ya, sekarang banyak kan pakai uang digital, jadi lebih gampang, lebih praktis gitu. Penggunaan uang digital akan terus didorong ke seluruh masyarakat di Kota Semarang. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang.